ia menjawab, pergilah Daniel, sebab firman ini akan tinggal tersembunyi dan termeterai sampai akhir zaman. Saya percaya kita semua sudah hidup di penghujung akhir zaman. Firman Tuhan katakan begini, Daniel, simpan firman itu, sembunyikan firman itu. Kenapa firman Tuhan katakan sembunyikan firmanku? Tetapi nanti pada akhir zaman nanti firman ini termeterai di akhir zaman ini. Makanya sekarang adalah masa-masa pengujian. Sekarang adalah masa-masa pemurnian. Karena firman Tuhan berkata, sebenarnya yang pertama-tama kali dimurnikan, yang akan pertama-tama kali dihakimi, bukanlah orang luar, saudara. Bukanlah orang yang tidak pernah gereja. Tetapi yang pertama-tama kali dihakimi adalah orang dalam. Itulah saudara dan saya. 1 Petrus 4 ayat 17 sampai 18. Karena sekarang telah tiba saatnya penghakiman dimulai. Sekarang kita sudah hidup di akhir zaman. Firman Tuhan katakan, sekarang waktunya penghakiman itu dimulai. Dan dia katakan, saudara, penghakiman dimulai bukan orang luar, tapi pada rumah Allah sendiri. Yang pertama-tama kali akan dihakimi adalah saudara dan saya yang setia kepada Tuhan. Sekarang adalah masa-masa pengujian. Masalah demi masalah, problema demi problema, tantangan demi tantangan. Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita untuk apa? Menguji apakah iman kita seperti emas, seperti perak, seperti perunggu, atau seperti berlian. Tapi saya percaya iman kita harus seperti emas. Saudara tahu cara buat emas? Semakin dibakar lagi, tambah bakar lagi, semakin dia muncul seperti emas murni. Semakin Tuhan uji, Tuhan proses, Tuhan kasih tantangan, Tuhan kasih firman yang keras, semakin kita berdiri teguh. Jangan pernah mundur dari Tuhan. Karena penghakiman dimulai bukan orang luar, mereka nggak tahu apa-apa. Kita yang sudah kenal Tuhan, kita akan didewasakan oleh Tuhan lewat pemurnian, lewat dapur api, seperti emas. Ayatnya yang ke-18 dia katakan begini. Dan jika orang sudah setia gereja, orang sudah melakukan firman Allah, sudah sungguh-sungguh dengan Tuhan, luar biasa Tuhan bilang, hampir tidak selamat. Apakah yang akan terjadi dengan orang di luar sana? Kira-kira mereka selamat gak? Mama Rosa, kira-kira mereka selamat gak? Kenapa gak selamat, Bu? Kita ada yang sudah setia hampir gak selamat. Ini kata Tuhan, bukan kata saya ya. Apakah yang akan terjadi dengan orang fasik dan orang berdosa? Ini kata Tuhan. Coba Matius 7. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Terus. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami berbuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, inyalah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Bukan setiap orang yang berseru Tuhan, Tuhan. Setiap hari saya gereja, Tuhan. Saya menyembuhkan orang sakit. Bahkan saya membangkitkan orang mati. Mengusir setan-setan demi nama Yesus. Apa yang tidak kulakukan, Tuhan? Kenapa saya masuk neraka, Tuhan? Kenapa, Tuhan? Tuhan bilang, sesungguhnya engkau membuat kejahatan. Engkau cuma tahu khotbah, tapi sesungguhnya kamu tidak mampu melakukan apa yang engkau khotbahkan. Saya sudah menyembuhkan orang sakit. Saya membangkitkan orang mati. Saya mengusir setan demi nama Yesus. Tapi kenapa pada akhirnya Tuhan bilang, aku tidak kenal engkau. Oh, betapa sakitnya hatiku, Ibu Erni. Saya sudah menginjil. Hari-hari di sini ada ibadah keluarga. Saya memberitakan firman Allah. Tapi Tuhan bilang, Penya, aku tidak kenal engkau. Saudara, seorang bapak yang sangat kaya. Dia punya tambang emas. Dia bilang begini sama pendetanya. Pendeta,
Kalau pendeta ada KKR, nggak usah takut masalah dana. Apapun dana yang pendeta butuh, saya akan topang. Senanglah pendeta. Jadi kalau dana kurang 25 juta, 30 juta, Bapak ini topang karena dia punya tambang emas. Satu ketika saudara, Bapak ini meninggal dunia. Beli peti mati aja puluhan juta karena kaya. Bangun kubur seperti rumah karena kaya. Pada waktu petinya mulai naik ke atas, kenapa ini panas? Aduh panas. Saudara tahu, tiba-tiba terbuka peti matinya. Memang waktu itu pendetanya duluan meninggal dari dia. Terbuka peti matinya, dia jumpa pertama kali dengan siapa? Pendetanya. Dia tanya, loh, pendeta kok ada di sini? Pendeta, tempat apa ini? Saya mau terus terang sama kamu ya, ini neraka. Pendeta, kenapa ini neraka, Pak? Bukannya saya dulu rajin berkorban. Pak Pendeta KKR kemana-mana. Bukannya saya selalu topang dengan dana. Kenapa saya masuk neraka, Pak? Pendeta bilang, saya minta maaf. Karena dulu, walaupun kamu rajin berkorban, tapi berzina jalan terus. Walaupun kamu rajin berkorban, tapi judi jalan terus. Walaupun kamu rajin berkorban, perselingkuhan jalan terus. Apa kata Bapak itu? Kenapa pendeta gak tegur waktu saya melakukan itu? Kenapa Bapak gak tegur? Karena pendeta tidak tegur, pendeta juga masuk neraka. Karena Alkitab katakan Yeskiel, jika engkau berjumpa dengan orang yang melakukan kejahatan, kalau engkau tidak tegur dia dari kesalahan, dosanya engkau yang bertanggung. Tapi kalau engkau sudah tegur, terserah dia. Mau lakukan apa tidak, terserah. Dosanya dia yang tanggung. Engkau menyelamatkan dirimu, dosanya dia tanggung sendiri. Yang penting tegur nyata-nyata daripada kasih yang tersembunyi. Amin. Kenapa pendeta tidak tegur? Karena takut kehilangan ini. Aduh, karena dia rajin berkorban. Nanti kalau saya tegur, nggak masuk lagi itu ini. Nanti kalau saya tegur, nanti dia nggak kasih lagi persembahan di gereja. Aduh, nggak usah deh, sayang-sayang aja, nggak apa-apa. Ujung-ujungnya pendeta juga masuk neraka. Saudara, saya lebih memilih dibenci manusia daripada dibenci oleh Tuhan. Karena Alkitab katakan, apakah engkau lebih suka menyenangkan hati manusia atau hati Tuhan? Ketika kita mau menyukakan hati manusia, kita tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tapi ketika kita mau menyukakan hati Tuhan, kita pasti akan dibenci oleh banyak orang. Walaupun kami mungkin khotbah keras, ini pendeta nanti lagi kami silau lagi. Tanam aja hatinya. Amin, Majo. Ya. Nggak apa-apa. Yang penting surga jadi bagian kita. Amin. Mau pedih sakitnya luar biasa aja. Saudara, saya dengan suamiku punya gembala yang keras. Orang Medan, Marga Panjaitan, adik kandung Luhut Panjaitan. Kalau mungkin saya menegur cuma lewat khotbah. Tapi kalau gembala kami, kamu Daniel, ada bikin apa kamu tadi? Aku lihat kamu gini. Oh, ditunjuk satu-satu. Oh, luar biasa. Itulah yang dibilang karunia Nabi. Ya, kami tidak boleh buat dosa sedikit, langsung kami ditempat di atas mimbar. Tapi kami takut, saudara. Kami takut berbuat dosa. Kalau kami tidak gereja 1 minggu aja, itu langsung gembala tegur. Mungkin tertransfer ke kami dua keras. Makanya kalau kami keras, maafkan kami, saudara ya. Kami bukan bermaksud untuk menyinggung, tidak. Karena kami sangat mencintai Bapak Ibu Saudara. Amin. Karena yang kami beritakan bukanlah dongeng-dongeng nenek tua, tapi yang kami beritakan apa yang tertulis di dalam Alkitab. Pada waktu Tuhan Yesus datang di Betania, dia lihat, oh pohon ara, banyak sekali daun, tapi tidak ada buah. Yesus bilang begini kepada murid-muridnya, tebang aja pohon itu. Tuhan jangan kasih dia kesempatan. Siapa tahu tahun depan dia berbuah. Oke, saya kasih kesempatan. Tahun depan Yesus balik lagi. Kok gak berbuah ini? Potong saja, Tuhan jangan. Kasih dia kesempatan. Siapa tahu tahun
meninggalkan dosa kita. Jangan sampai kita ditebak. Mari takutlah akan Tuhan. Takutlah akan firman Allah. Karena sesungguhnya firman itu adalah Yesus sendiri. Pada mulanya adalah firman. Firman bersama-sama dengan Allah. Firman adalah Allah sendiri. Amin. Tuhan berkati kita semua.